Saya biasanya kalau setiap pimpin jamaah umrah, hampir saya haruskan setiap jamaah ketika kita tawaf maupun sa'i, dan saya mendampingi mereka ketika kita berjalanan umrah atau haji, saya sampaikan, mohon jangan lupa doakan Indonesia di setiap tawafmu dan sa'i Safa Marwah. Doakan Indonesia. Minimal khususkan 1 kali tawaf, 1 kali sa'i Safa Marwah, 1 kali aja, 1 kali tawaf atau sa'i kita khususkan untuk negeri kita Indonesia. Karena negara kita juga butuh doa. Kemarin pas hari Merdeka kan ada tayangan di TVRI. Saya bersama Ustaz Yusuf Mansur doa untuk negeri. Di samping kita tausiah, sekalian kita doakan. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, serba salah, bersoalan ekonomi, bersoalan politik. Kita doakan daripada kita hujat, kita lawan pemerintah, kita berbuat masalah, tidak ada habisnya. Tapi kita doakan, insya Allah dengan doa kita Allah rubah nasib menjadi lebih baik. Mungkin kalau ada yang merasa masa sekarang belum ada perubahan, insya Allah datang satu zaman berubah semua. Tak mungkin semua kegelapan itu selama-lamanya. Sepanjang kegelapan itu pasti ada satu saat terbitnya matahari. Tak mungkin malam itu selama-lamanya. Sabar, kita tunggu dan kita doakan. Masih banyak ada orang-orang di pimpinan di negeri kita ini, insya Allah orang yang baik, orang yang salih, orang yang taqwa. Mungkin mereka belum berkesempatan, mungkin doa kita kurang kencang. Kita doa, jangan putus asa. Doa untuk Indonesia, untuk presiden kita, wakil presiden kita, para pimpinan negeri kita, semua kita doakan. Allah berikan hidayah, Allah pimpinlah mereka agar mereka mencintai ulama, menghormati ulama, membela rakyat, memuliakan rakyat, memakmurkan negeri kita Indonesia. Kita doakan. Menjadi ikhtiar. Karena kemarin salah satu usaha dan ikhtiar kita, masing-masing sudah memilih. Betul? Ada yang merasa tidak sesuai pilihannya, ada yang merasa sesuai pilihannya, ada yang merasa gagal, ada yang merasa kecewa. Berbagai macam perasaan muncul. Tapi bagaimana? Sudah selesai. Mau tidak mau, ini keadaannya. Terus jalan keluarnya doa. Bukan membuat bermusuhan, saling menjatuhkan, saling menhujat. Terus sampai kapan? Sedangkan kita lihat, coba lihat saudara kita di negara Arab, di Timur Tengah, gimana kondisi? Suriah habis, Libya habis, Yaman habis, Sudan, Irak yang dikenal negara yang berminyak, yang terkaya, mata uangnya lebih mahal, sekarang tidak ada nilainya. Bahkan kalau ada orang bawa mata uang Irak, dinar, namanya dinar Irak, tidak terima, takut. Semua berubah. Tapi sayang sekali dan kasihan, keadaan mereka berubah tapi menjadi lebih buruk. Yang kita harap keburukan yang ada berubah menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Betul? Makanya di samping ikhtiar kita, selain doa, alhamdulillah kita membangun program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah program ini jalan. Dan alhamdulillah didukung oleh banyak para pejabat kita, para pimpinan negeri kita, banyak yang alhamdulillah mendukung, para kiai, para habaib sangat membantu program ini. Dan insya Allah termasuk membangun 100 markas
untuk binaan 1 juta penghafal Al-Quran. Di antaranya insyaAllah di Tanah Riau ini. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Orang berkata Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam. Saya jawab, Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Harus kita percaya, jumlah kita bukan sedikit. Jumlah kita umat Islam terbesar di dunia. Tahu nggak arti terbesar di dunia? Sangat diperhatikan Indonesia. Makanya banyak musuh-musuh kita dalam negeri maupun di luar negeri berkeinginan menjatuhkan Indonesia. Bahkan kalau bisa dijatuhkan kata umat terbesar Islam di Indonesia. Mereka ingin menghabiskan kata itu karena membuat mereka takut. Walaupun sayang sekali umat terbanyak begitu dan terbesar, tapi belum bersatu. Jangankan rakyat, mohon maaf, ulamanya aja belum bersatu. Gimana rakyat? Saya tidak berbicara pilihan atau berbeda pilihan atau berbeda pendapat. Itu kita harus wajib menghormati perbedaan. Tapi yang saya fikirkan, bermusuhannya sampai kapan? Saya punya pendapat A, Bapak Ibu punya pendapat B. Harus kita saling menghormati. Karena pandangan saya melihat A lebih baik, pandangan Bapak Ibu melihat B lebih baik, kenapa kita ribut? Kenapa saya maksa Bapak Ibu harus tunduk kepada pilihan saya? Harus Bapak Ibu tunduk kepada apa yang saya melihat. Karena juga Bapak Ibu berhak melihat, berhak mempandangi, punya pandangan. Makanya kita harus belajar menghormati perbedaan. Yang terjadi di Indonesia bukan soal perbedaan, tapi soal permusuhan. Itu yang saya khawatirkan. Karena mengakibatkan mungkin kita bisa selamat, tapi yang menjadi kurban nanti anak-anak kita. Dan kalau kita lihat, dan silahkan Bapak Ibu buka di Syekh Google. Kenalkan Syekh Google? Lihat berita-berita di negeri Arab. Kok bisa terjadi seperti ini? Ada orang berkata karena sunnah sama Syiah. Ada orang berkata gara-gara Yahudi sama ini. Ada orang tidak ada semua, tidak ada. Satu alasan yang membuat kacau balau di Indonesia, di negeri Arab sana, di Timur Tengah, adalah kepentingan politik. Kira-kira mau nggak negeri kita gara-gara kepentingan politik dijadikan negeri kita yang kacau balau, hancur, perang saudara lagi, sama-sama Muslim, Allahu Akbar tapi membunuh sesama, sama-sama takbir tapi saling membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan negeri kita diselamatkan oleh Allah SWT. Makanya solusinya kita harus memfikirkan membangun. Kalau kita tidak mampu merubah keadaan sekarang, kita harus mampu membangun. Bagaimana membangun? Kembali umat ini kepada Al-Quran. Ada orang teriak, kita mau kembalikan khilafah, harus kita bangun khilafah. Suruh baca suratul Fatihah aja tidak bisa. Membangun khilafah Al-Fatihah aja tidak bisa benar, masih salah baca Al-Fatihah. Umat ini tidak bisa ditolong oleh Allah selain dengan Al-Quran. Kunci keselamatan, kunci kemenangan, kunci kemakmuran, kunci dilindungi oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan Al-Quran. Kalau kita batu dan tunduk kepada Al-Quran, semua bumi akan tunduk kepada kita. Bagaimana kita lihat umat Islam terbesar di dunia, 54% tidak bisa ngaji.
Berarti lebih dari separuh rakyat Indonesia tidak bisa baca Quran. Malu enggak kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah? Jangan-jangan kita selama puluhan tahun salat, tapi tidak ada satu pun diterima oleh Allah karena Fatihahnya tidak benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rubah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, dirubah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya Allah mati. Satu huruf ha jadi ha, rubah makna, batal salatnya. Dia tidak tahu.